Sekarang kita membahas tentang Hizib Nasr. Hizib Nasr ini sangat populer di Indonesia. Artinya apa? Hizib Nasr itu Hizib itu kumpulan doa. Nasr itu an-nasr adalah pertolongan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pertolongan dari apa? Dari musuh-musuh kita dan musuhnya Allah. Di sini jangan sampai dibuat banyak persepsi kalau punya musuh baca Hizib Nasr. Seakan-akan ini menghabisi musuh. Tapi sebenarnya tidak, kita minta pertolongan dari musuh gitu. Jadi bukan kok punya musuh langsung di Hizib Nasr. Kamu dihina tetanggamu langsung di Hizib Nasr. Kamu nggak tersinggung Hizib Nasr. Ngomongnya nggak enak Hizib Nasr, nggak begitu. Saingan apa Hizib Nasr, nggak bisa. Hizib Nasr itu adalah hizib untuk meminta pertolongan, bukan untuk mindsetnya itu menghabisi orang gitu. Meskipun nanti dia habis nggak ada masalah, yang penting mindsetnya itu kumpulan doa meminta pertolongan dari kezaliman orang. Itu yang paling penting mindsetnya. Minta sama Allah agar ditolong dari berbagai macam kejelekan kezaliman. Zahiran wa batinan. Ini sangat ampuh sekali. Dan yang kita bahas adalah Hizib Nasr Lisyazili. Punya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, yang mana beliau adalah pemimpin tarekat Syadziliyah. Ada lagi Hizib Nasr Al-Haddad. Kalau Al-Haddad ini nggak begitu keras artinya itu isinya biasa, sedang-sedang saja. Tapi kalau Hizib Nasr Asy-Syadzili yang akan kita bahas ini adalah luar biasa, maut sekali ini. Musuh dibacakan sudah habis itu sudah tidak ibaratnya tidak tersisa gitu ya. Tidak meninggalkan musuh untuk eksis gitulah ya. Kira-kira begitu. Tapi yang penting niatnya, maka kita bahas dulu ya. Jadi di sini adalah dinamakan juga Hizib Al-Qahr. Qahr itu adalah memaksa. Hizib yang membinasakan, yang kuat pokoknya. Hizib Qahr. Punya Abu Hasan Asy-Syadzili. Ada yang mengatakan, yang menulis bukan Imam Asy-Syadzili, tapi siapa? Abil Mawahib Asy-Syadzili. Ada yang mengatakan itu. Jadi Hizib Nasr Asy-Syadzili itu ada yang mengatakan Abu Hasan Asy-Syadzili, ada yang mengatakan Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ada dua kemungkinan. Itu adalah doa dari ayat Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang banyak nggak tahu. Jadi sebelum baca Hizib Nasr itu kaifiyahnya, caranya itu dari mu'alifnya itu ya. Ini Bu yang ambil dari kitab Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'asir Asy-Syadziliyah. Jadi ini jelas sumbernya. Itu kalau cara bacanya itu membaca dulu Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mana itu adalah Saiful Mukminin, pedangnya orang mukmin itu Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu punya musuh baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mau menghadapi lawan baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu doanya Ibrahim juga ketika ketika berada di api itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Beliau mengatakan ya, jadi ada kaifiyahnya. Kalau di pondok-pondok kita biasanya nggak pakai ini. Pokoknya Hizib Nasr dibaca nggak pernah ada kaifiyah, cara dan kenapa untuk apa itu. Beliau mengatakan waqala ba'dul arifin, sebagian orang-orang ma'rifat mengatakan lam ara li tadmiril a'da'i asyadda wal aqraba minhu ijabatan. Saya tidak melihat untuk menghancurkan musuh-musuh lebih cepat, lebih keras ijabah daripada Hizib Nasr ini. Gitu. Jadi kalau kamu besok punya musuh itu yang siapa? Yang menghalangi dakwah kita itu aja. Bukan yang menyakiti kamu, dihina, diejek itu jangan, enggak penting itu. Yang penting itu ya tadi, kamu punya pondok kemudian dirusui, mau dirobohkan padahal kamu sudah baik. Tapi kalau punya pondok nggak pernah interaksi sosial, nggak pernah tahu kebutuhan masyarakat, ya wajar. Kamu sudah peduli masyarakat, kamu juga sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat, sudah ikut andil di masyarakat, sudah ikut sumbangsi ngasih manfaat ke masyarakat. Kok dimusuhi, mau dihancurkan pondoknya? Orang-orang itu nggak banyak, sedikit, itu segelintir orang itu biasanya. Baca ini. Ya, kalau bisa niat sarannya Buya tidak menghancurkan. Beri Allah supaya Allah beri kesadaran. Itu yang paling bagus. Jadi hati itu supaya baik. Supaya hati itu tidak pendendam. Disakiti orang, ya kita sakiti orang yang tidak pertolongan sama Allah gitu aja. Enggak usah niatnya besok saya mau lihat mati, saya mau ketabrak motor, saya mau dia kakinya patah, saya mau buta, saya mau dia itu lumpuh. Jangan begitu, namanya kotornya hati, itu bisa bahaya, bisa balik khawatirnya. Ya, jadi niatnya ya kita disakiti orang, minta Allah pertolongan, ya gitu aja yang paling enak. Jadi jangan niatnya yang seperti itu, nanti mengotori hati. Karena sesungguhnya tidak ada kejelekan
itu bisa hilang kecuali dibalas dengan kebaikan. Itu kaidahnya begitu. Itu kaidah awal. Jadi membaca hizib nasr ini adalah alternatif kedua lah gitu ya. Atau alternatif sampingan. Alternatif utamanya dibaiki gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya idfa billati hiya ahsan. Nah, itu. Jadi kalau dijeleki orang, itu mindsetnya dibaiki, mindsetnya. Kalau tetap nggak bisa, sampingannya baca hizib nasr. Gimana caranya nanti kita lihat. Wa kaifiyatul amal, langsung aja bahasa Indonesianya ya supaya nggak lama-lama. Cara mengamalkannya gimana? Salat Isya yang malam. Tapi di sini nggak harus. Di sini antus salat Isya al-akhirah. Salat Isya yang terakhir ya, salat Isya gitu aja. Ba'da an yanaman nas, ya, kemudian setelah manusia tidur, jadi kamu salat Isya, lalu bangun malam tahajud lah, kira-kira begitu lebih aman. Tahajud, setelah tahajud salat 2 rakaat, lalu kemudian duduk tasyahud dan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Ya. Setelah itu, setelah baca itu baru kita baca hizib nasr 7 kali. 7 kali. Hatinya harus hadir, ya Allah beri saya pertolongan atas musuh-musuh saya yang kelihatan dan nggak kelihatan. Gitu. Di Indonesia itu nggak bisa lepas dari unsur magic, Rek. Di Indonesia, kamu jangan kecanduan ke dukun. Kamu dukunnya. Gitu. Paham tak kira? Ada masalah, hadapi. Ada masalah, kamu harus bisa menguasai dan bisa menyikapi. Jangan ada masalah, gimana, kenapa? Nah, nggak usah. Ini masih muda, harus banyak ilmu. Ada masalah, kita harus siap berani. Lah kalau kamu takut hantu, anakmu takut, gimana? Rumahmu kosong nanti. Paham tak kira? Hadapi. Punya musuh lari, gimana? Hadapi. Gimana ini kok ada serangan batin ini? Setiap malam gelodak-gelodak, malam itu ada mercon padahal nggak ada orang nyumut mercon. Misalkan kok biar, udah bangun malam baca hizib nasr. Minta Allah pertolongan. Tujuannya seperti itu, ya. Jangan sampai kita itu nggak punya ilmu dalam menghadapi apapun yang akan menimpa kita. Di Indonesia sangat rentan dan sangat kental dengan istilah-istilah serangan-serangan batin dan zahir, ya. Itu. Kemudian baca itu. Kalau bisa habis baca hasbunallah 450 kali, baca hizib 7 kali. Masih kuat, hasbunallah lagi 450 kali, hizib 7 kali lagi. Nah, udah maksimal kalau menurut Buya 3 kali aja. Khawatir nanti kelamaan malah sakit kepala itu. Malah terlalu ambisi, malah balik itu ya. Kalau sarannya Buya mungkin sekali aja lah. Sekali itu gimana? Baca hasbunallah wakil 450 kali, hizibnya 7 kali, situ aja. Menurut Buya seperti itu aja. Karena kalau terlalu banyak, khawatir nanti nafsu kita ikut bermain. Bermainnya itu nang mati, nang sekarat, itu malah nggak baik. Yes. Kemudian sebelum begini, waqad zakara, sebagian ulama ahli ma'rifat juga mengatakan begini, annaha juribat miraran wa ahlakallahu biha afradan min jababirah al-mutamarridin. Hizib nasr ini sudah dicoba berulang kali. Betul-betul Allah menghancurkan orang-orang yang zalim, yang semena-mena, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang semaunya sendiri, yang tidak punya aturan dan suka menindas orang lain. Itu sudah berulang kali dicoba, terbukti. Nah, perhatikan, wa iyyaka wa du'a, tapi hati-hati kamu berdoa untuk orang yang tidak berhak mendapatkan tujuanmu. Jadi bisa ditujukan, kamu baca hizib nasr ya, tujuannya orang ini bisa dibayangkan. Tapi kalau kamu nuju orang tertentu tapi dia nggak berhak untuk mendapatkan ancaman, itu bisa balik kepada dirimu. Karena bagian nafsumu ikut. Wah, saya nggak diluluskan sama penguji itu, Rek, hizib nasori. Oh, yang balik. Balik temenan itu. Dia emang nguji suat nilai kok. Paham ya? Nah, di sini beliau mengatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sabar, memaafkan lebih baik itu, ya. Selanjutnya, ini juga bisa dipakai untuk musuh-musuh yang batin yang bisa menghalangi dari kebaikan. Jadi jin, setan, apa aja bisa. Kalau ada serangan-serangan yang nggak jelas, ini bisa ya. Nah, caranya adalah seperti tadi. Barang siapa membaca hizib di depan orang yang marah, ya, maka orang itu akan diam marahnya. Jadi kalau mau menghadapi orang yang zalim gitu ya, yang semena-mena, baca hizib nasr dulu. Insya Allah dia akan hilang marahnya. Dan kalau kita itu membaca pada orang-orang yang zalim jelas ya, maka dibaca ketika sahur berapa kali? 11 kali.
masa mau apa ya, menghadapi musuh besok misalkan dia, kamu tantang sama dukun, besok ketemuan, wah ya apa siap. Nah, baca Hizib Nasr waktu sahur sepertiga malam 11 kali, besok hadapi itu dengan baca Hizib Nasr, coba sekali-sekali gitu. Loh, yang penting kan kamu nggak usah ditantang, misalkan loh, kamu kan dihadapkan siapa tahu loh ya, ada dukun mau dia marah-marah, kita nggak ngapa-ngapain, nggak difitnah. Nggak usah khawatir, baca semalam nanti Bapak sahur 11 kali, ketika perjalanan baca Hasbunallahu lagi yang banyak. Nah, ada itu. Terus coba aja. Kita harus punya benteng, punya senjata. Ya. Kamu jangan hanya tawakal nggak punya senjata. Senjatanya ini. Misalkan kamu bukan pondok, dukun-dukun nggak terima, misalkan mau mengadakan dialog, negosiasi, diplomasi. Nah, malam baca 11 kali Hizib Nasr. Minta Allah pertolongan, perjalanan baca Hasbunallahu wakil. Wis ketemu dukun siapa aja biasa aja, santai aja. Biarkan dia itu ngelintir kumisnya sampai patah. Nah, kita nggak patah-patah kumis kita. Antar. Ini penting loh ya. Biar ini betul-betul bisa dibuktikan ya. Dan Allah akan menghinakan orang-orang yang memusuhi kita yang zalim itu. Dan ini adalah minal mujarrabat ala syakafiyah. Ini mujarrabat pengalaman yang tidak diragukan lagi. Nah, itu ya. Barang siapa yang menulis ayat tersebut dan menulis hizib itu, dan di bawah dulu di Pondok Suci itu ada Hizib Nasr yang kecil, nggak tahu sekarang masih ada sekarang, sudah nggak ada. Dulu zamannya Buya ada Hizib Nasr dilaminating segini, kecil, kotak segini, dibuat jimat di dompet. Ya barang siapa yang menulis itu lalu di bawah sambil membaca Hasbunallahu ni'mal wakil, ya membaca itu, maka dia akan dikasih Allah haibah, wibawa di depan pejabat-pejabat dan para menteri-menteri itu. Wes ya. Wallahu alam bisawab.